Hari ini gue kedatangan pasangan yang sangat spesial. Ini dia Cesar Hito dan Felicia Angelista. Di sini mereka bercerita bagaimana bukti penyertaan Tuhan serta mukjizat yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana cerita Hito bisa keluar dari ketakutan yang dia alami sewaktu masa kecilnya. Dan juga penyertaan Tuhan dalam bisnis Feli yang spektakuler. Ini dia kisah tetangga kita. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, selamat datang di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian suka sama sweater yang gue lagi pakai ini ya, membudidayakan tetangganisasi. Yes. Well, yang pastinya lu bisa langsung dapetinnya di official shop kita di Tokopedia. Dan lu bisa langsung nih ada QR code-nya, nanti akan take kalian ke official shop kita. But anyway, sekarang without further ado, langsung aja ini dia Cesar Hito dan juga Felicia Angelista. Hello. Guys, thank you so much for making it. I am so excited, beneran. Wah, kita yang excited. Iya nih, masa kita, kita yang excited banget, serius jujur. Bener. Dari yang cuma jadi penonton setianya Daniel Tetangga Kamu sampai ada di sini, wow. Thank you. Tadi kita ngobrol bentar, ternyata mereka juga nonton yang episodenya Billy Lantang ya. Iya, betul. Thank you banget. Thank you Kak Daniel, thank you Pastor Billy, the best. Guys, gue sih kayak there are so many things that I want to talk about with you guys gitu ya. Tapi gue gak tahu mulai dari mana. Gue pengen nanya soal anak kalian namanya Bible. Abis itu Zevanya, ini nama-nama yang biasanya tuh kalau misalnya orang kasih nama anak itu di Indonesia Budi lah ya atau Adi gitu misalnya. Tapi sekarang ini namanya Bible gitu. Aduh dipanggilnya apa? Bible gitu kan atau Bible gitu. Nah, so there are so many things and tapi kita mungkin mulai dari origin story dulu. Origin story mungkin agak beda. Mungkin lebih ketika how pertama kali kalian mengenal Yesus. Dan benar-benar Yesus itu bukan cuman sekedar jadi, oh ya gue tahu Yesus sama seperti gue tahu Presiden Obama atau Pak Jokowi gitu misalnya. Nah tapi gue benar-benar mengenal Yesus gitu. Mungkin dari Hito dulu kali. Oke, kalau dari aku dulu ya. Jadi dari masih SD psikisku kena gitu loh Kak. Pernah hampir stres, hampir gila lah. What happened? Karena hal sepele. Awalnya tuh gara-gara denger saudara tuh ngomong papa kan kerja dan dia di umur 55 itu akan pensiun. Terus telat merit kan. Jadi aku anak pertama sampai kadang-kadang kalau lagi dibawa pulang kampung tuh papa nge-briefing dulu. Mas kamu bilang kamu cucu aku ya. Kalau gak bilang aja kamu anak terakhir. Malu teman-teman aku tuh seumur aku udah pada punya cucu. Udah pada anak-anaknya paling terakhir tuh udah SMA, SMP. Sedangkan aku masih kecil kan masih SMP gitu dulu tuh. Ya sampai kayak gitu terus. Enggak masih SD malah. Jadi itu yang buat aku langsung mikir dan ngitung kayak wah emang gitu ya aku anak pertama. Sekolah papa mama taruh di sekolah yang maksudnya bukan sekolah yang murah juga. Ini pasti mereka ada apa ya maksudnya bayarannya berapa ya. Oh ini mahal. Terus adik-adikku gimana. Adik-adikku masih kecil. Aku terus papa jelang mungkin misalnya anggaplah 7 tahun lagi nih. Bakal pensiun di 7 tahun lagi aku baru bener-bener lulus SMA. Terus aduh aku nanti gimana ya aku. Wah itu pikiran jahat banget itu dari iblis sih yang maksudnya gara-gara omongan saudara ngomong kayak tuh kamu kasihan banget dek gitu. Karena anak dia udah pada gede gitu. Papamu udah mau pensiun kamu masih pada kecil-kecil. Itu kayak langsung emang kenapa ya kalau nanti orang tua pensiun apakah gimana gitu. Dibayangkan langsung pensiun gak punya kerja dong. Gak bisa kerja ntar gimana mau kuliah gimana mau sekolah adik-adikku nih aku karena dan ini pemikiran anak SD lagi. Iya anak SD bisa diserang dengan pikiran yang mungkin kita
ya kan nggak masuk di logika anak kecil sebenarnya. Tapi aku tiba-tiba tang ngukur. Jadi di saat itu apalagi aku ngitung juga nih jarak aku ke adik-adikku tuh. Pokoknya aku masuk SMA, adikku masuk SMP, yang kecil masuk SD. Itu pasti akan berat banget buat keluarga, buat papa yang bener-bener posisi waktu itu cuma papa yang kerja. Mama lagi jadi ibu rumah tangga waktu itu belum kerja. Wah pasti akan berat nih keluarga ini nih. Sampai apakah harus sampai minta tolong-tolong sama keluarga-keluarga buat bantuin kita sekolah. Kayak gitu-gitu sampai. Tapi itu anak SD yang mikir. Iya sampai aku kan udah bisa nyetir motor nih. Apa aku ntar kalau udah itu jadi tukang ojek ya. Kayak sampai punya pikiran-pikiran yang terlalu khawatir banget gitu akan setiap masalah. Sampai rasa itu yang membuat aku gak mau yang namanya kehilangan. Gak mau kehilangan waktu, gak mau kehilangan momen. Sampai barang-barang itu aku gak mau kehilangan. Apa yang udah aku keliat di mata aku itu gak boleh aku sampai ngerasa itu hilang gitu. Sampai aku pernah motong rambut. Rambutnya tuh aku simpen. Potongan rambutnya aku, Mas disapu dong. Aku alasan buat apa gitu. Paling simpen di lemari di rumah. Buat apa? Nyerang gak tahu. Bungkus ciki-ciki itu. Ya. Aku makan bending yang aku makan. Yang aku lihat di jalan. Kayak aduh kasihan itu bungkus itu nanti. Sayang. Pikiran aduh Air. ketemu lagi gak ya nanti. Ketemu di surga gak ya. Air mandi ini aku harus sampai ngalangin lubangnya. Supaya air itu gak ini. No. Iya gila kan Kak. Kalau dipikir secara logika itu stres kan gila kan. Iya udah nyerang depresi. Iya. Jadi mama tuh sampai pernah kaget buka lemari belajarku. Boom, keluar tuh semua bungkus-bungkus ciki. Sampah-sampah yang aku temu-temu di jalan. Jadi itu kayak makan tuh harus habis. Gak tahu ada pikiran-pikiran itu kasihan nanti nangis nasinya. Gitu-gitu yang nyerang-nyerang otak kayak. Gak bisa makan ini pun harus aku habisin. Aku gak mau tahu caranya harus habis. Aneh. Wow. Itu bener-bener. Wah itu hujan. Ngeliat hujan paling gak bisa ngeliat hujan. Jadi cuma yang terjemput gitu. Pergi ke sekolah ada hujan. Cuma dia gak mau ngeliatin hujannya. Karena takut kepikiran. Ini hujannya nanti aku ketemu lagi gak sama hujan ini di surga. Doaku tuh tiap hari aneh. Wah aneh Tuhan Yesus aku nanti bisa ketemu ini gak ya. Nanti papa udah tua. Wah. Pikiran itu tuh nyerang banget. Sampai akhirnya mama bawa doa bareng. Kayak ya itu. Untung sih puji Tuhan bisa terlepas sih dari itu. Karena kalau gak. How? What happened? Cuma doa aja? Iya karena selama ini kan diumpetin kan Kak. Maksudnya mereka gak ada yang pernah tahu. Karena mungkin kalau aku cerita juga makin menjadi-jadi. Maksudnya aku bisa ya mungkin reaksi mereka kaget jatuhnya jadi dimarahin kan. Pernah soalnya papa sampai marah gara-gara aku tuh makanan gak bisa aku habisin karena udah kenyang. Tapi harus aku Mbak simpen ya buat besok sampai busuk. Gak dimakan-makan tapi maksudnya kalau gak aku makan itu sampai mikir nih. Aduh nasi yang pertama kali aku masuk makan kan dia di paling bawah di bagian di usus paling bawah nanti yang ini dia keluar jadi ini apa sih. Wah udah. Right. Serem sih kalau inget dulu tuh. Sampai segitu terus sampai papa marah dilempar itu nasi dari meja. Nasi dilempar bececeran aku minta disapuin Mbak. Tapi ya begitu aku pergi mereka ganti kan. Cuma bilang Mas ini nasi yang tadi. Mbak ini bener yang tadi kan. Iya Mas yang tadi. Wow. Karena itu nasi yang udah disuruh simpen berhari-hari sebelumnya itu. Mau dimakan juga gak bisa kan sebenarnya. SD nih masih. SD kelas 4. Iya SD. Oke. Terus satu momen ya papa mama juga udah akhirnya ketahuan mungkin lewat lemari itu kali ya. Pas dibuka kok buat apa Mas? Sampai ada dulu kayak amplop-amplop yang suka dilempar ke rumah yang tawaran Cablevision apa Indovision gitu-gitu kan. Iya disimpenin juga. Kan sampai dia bingung kan. Dari awalnya dia maklum sampai dia bingung kayak loh tapi kok lama-lama ada sampah-sampah di. Iya. Itu tapi motivasinya karena takut ya? Takut. Karena kekhawatiran itu. Kekhawatiran kalau misalnya bapak pensiun, abis itu minimal mungkin kita akan nemuin kegunaan-kegunaan dan makanan ini pun juga nanti untuk sedia-sedia kalau misalnya sampai gak ada yang bisa ngebayarin lagi dan lain-lain gitu. Iya sampai kayak bener-bener yang namanya takut kehilangan karena waktu itu kan berjalan kan. Sampai doanya tuh Tuhan supaya umur kita tambah tapi papa umurnya stay gitu. Gimana caranya logikanya gak bisa supaya papa tuh tetap bisa anak punya SD pekerjaan gitu. Iya. Ketakutan itu yang bikin ini. Sampai akhirnya berdoa. Gak tahu ya berdoa bener-bener sama mama berdoa. Udah kayak dibawa ke kakak sekolah minggu juga. Aku lupa deh pokoknya. Tapi berdoa. Minta pelepasan dari Tuhan supaya udah Mas mama sampai nangis kita juga. Tapi aku pun nangis bingung karena aku nangis kayak bener-bener intinya gak mau namanya waktu tuh
please waktu tuh stuck gitu. Karena aku sampai selalu compare, kerjaanku compare terus. Aku punya orang lain gak yang ngalamin hal yang sama kayak aku, kayak misalkan temanku sendiri. Sampai aku tanyain, bokap lu umur berapa? Papamu umur berapa sih? Umur segini. Oh gitu ya. Tapi kamu anak terakhir ya. Kayak di compare, mencoba untuk mencari teman. Karena aku bener-bener ngerasa udah bener sendiri. Wah udah nih gak ada, paling menderita aku nih. Kayak gitu. Saking Dan ketakutan. itu bahaya sih ketika lu ngerasa sendiri dan lu ngerasa gak tahu mau ngomong sama siapa lagi. Dan akhirnya dan di otak lu diintimidasi untuk terus sampai makin lama makin parah. Dan ya untung yang bokap nyokap lu nemuin si lemari itu sih. Dan aku dari kecil udah langsung mereka didik dengan ikut sekolah minggu, pelayanan. Kalau pelayanan mungkin aku dulu mengambil keputusan sendiri sih untuk pelayanan. Aku mulai pelayanan di remaja ya. Tapi mama papa juga pelayanan. Mama pelayanan di gereja. Kita beda gereja tapi ya tetap intinya melayani Tuhan gitu dulu. Dan aku mungkin ngerasain pertama kali itu begitu aku dibaptis remaja, baptis umur 17. 17 tahun itu aku dibaptis. Sebelumnya udah pelayanan jadi singer, jadi usher di gereja. Dan akhirnya ada waktu kesempatan buat dibaptis. Dibaptis itu mungkin jadi turning point kali ya. Kayak wah emang tapi gak turning point juga sih, karena dibilang gak ngalamin begitu banyak karena mungkin aku udah ngalamin itu dari kecil. Iya kan, jadi kayak makanya aku juga bingung nih titiknya tuh gak ada di mana. Which is gue bukannya apa nih, gue berharap banget anak gue juga akan seperti itu tumbuhnya, seperti itu. Enggak, kalau gue kan mungkin di sini juga pasti ada yang pernah denger juga gitu ya, di mana turning point gue umur 30 baru bener-bener ngalamin Yesus banget gitu, which is like gara-gara suara gue hilang gitu. Nah itu bener-bener gue sempet depresi banget, sempet jatuh banget dan lain-lain. Nah dan akhirnya gue baru tuh mencari Yesus dan akhirnya bener-bener dalam banget gitu. Dan gue berharap banget ya gue ini udah kayak bokapnya lu jadinya. Anak gue gak perlu lagi ngelewatin masa-masa sulit kayak gue. Tapi dia emang udah solid dan deket banget aja sama Tuhan gitu. Gue berharap banget, makanya gue kayak seneng banget sih denger lo kayak susah ya gitu. I love it. I love it. Oke, kalau misalnya dari Feli sendiri gimana? Dari kecil itu aku sering banget mimpi. Jadi kayak dari kecil sering banget mimpi soal kiamat. Mimpi dari kecil mimpi ketemu Tuhan Yesus. Sampai akhirnya tuh aku kalau baca Alkitab gak pernah berani baca sampai Wahyu. Karena kayak gambaran kiamat dari kecil tuh di mata aku tuh aku udah lihat gitu loh. Bakalan begini gitu. Maksudnya gak tahu akan terjadi kayak gitu apa enggak. Cuma dari kecil tuh aku udah selalu kayak gitu. Sampai aku tuh waktu kecil sampai bilang gini ke Mami. Mami, Feli mau belajar bertani, pokoknya Feli mau belajar kita harus punya rumah di tengah hutan, Mami. Kita harus pokoknya gitu-gitu kan, kakak tahu kan pasti di Wahyu kan ada kayak gitu. Jadi aku sampai mikir kayak gitu. Terus aku jadinya sering banget dan waktu kecil itu aku kan memang orang-orang juga, aku udah sering ceritain kalau aku sering dibully. Nah, jadi aku tuh cuma punya satu sahabatku cuma Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sahabat aku, terus juga papa aku, opa aku, semuanya Tuhan Yesus. Dari situ tuh aku sering menurut aku berdoa tuh gak mesti yang kayak aku ngumpet terus aku berdoa gitu. Aku tuh sering ngobrol aja. Kayak Tuhan Yesus makasih ya hari ini Feli begini. Tuhan Yesus Feli tuh ada begini nih, aduh Feli takut deh. Misalnya kayak gitu-gitu. Karena Feli udah kayak mengenal, udah lihat. Jadi di otak Feli tuh Feli udah punya gambar Tuhan Yesus tuh kayak gimana sih sosoknya. Karena udah lihat di mimpi. Nah dari situ pun misalnya mimpi aku tuh bener-bener yang kayak shock. Tuhan Yesus kok udah dateng? Aku sampai nanya gitu. Terus Tuhan Yesus cuma bilang gini, Feli aku belum datang tapi aku akan segera datang. Jadi suruh semua keluargamu, teman-temanmu, saudaramu semuanya suruh bersiap-siap, berjaga-jagalah. Terus aku cuma oke, aku gitu doang. Itu pun aku ngeliat Tuhan Yesus tuh di awan tapi jadi kayak ngeliatnya udah Tuhan Yesus aja semuanya. Dan itu kayak di balkon tapi di kapal gitu aku saat itu. Terus aku cuma ngeliat, loh kok udah dateng? Aku nanya gitu doang Kak. Itu berapa sih? Itu kayak itu malah udah SMP-an lah kalau yang ketemu di situnya. Terus ya udah Tuhan Yesus kasih tahu semuanya harus berjaga-jaga, waspada kayak gitu. Terus aku pun yang waktu kecil sering mimpinya yang benar-benar rapture gitu. Jadi dan itu selalu jadi misteri ya Kak. Karena
setiap kali rapture aku bingung, kok orang-orang hilang, orang-orang keangkat, terus aku keangkat gak Tuhan, terus aku kebangun. Jadi kayak masih keangkat gak ya, masih gak dikasih tahu gitu loh. Rapture by the way, gue pengen kasih tahu aja sedikit ya. Rapture itu artinya kayak di akhir zaman itu Tuhan akan langsung mengangkat beberapa orang-orang gitu ya. Kayak misalnya lu lagi ngobrol tiba-tiba udah hilang. Kan ada di filmnya, ada yang difilmin yang tiba-tiba hilang gitu loh. Itu rapture. What happened gitu kan, tiba-tiba hilang gitu. Si Hito mana gitu. Iya. Something like that. Iya, gitu. jadi dari kecil aku udah mimpin kayak gitu. Bahkan berbagai versi. Kayak ada yang cuma lagi di mana mimpi rapture, ada juga yang kayak di rumah. Aku ngelihat orang-orang, iya kok dia gak keangkat sih, iya kok ini gak keangkat sih, kayak gitu-gitu juga ada. Kayak misalnya aku lihat keluarga aku, kok dia gak keangkat, yaudah deh kalau gitu ganti aja, nanti Feli gak usah keangkat, dia keangkat. Padahal Feli juga belum tentu keangkat gitu. Iya kan. Bahkan pernah lihat juga yang kayak benar-benar, kalau yang ini kayak belum lama ini benar-benar mimpi rapture lagi, cuma yang keangkat itu semua pada pakai baju pengantin gitu loh Kak. Itu ngelihat ke atas sih kayak keren banget. Nah terus aku pun kayak lagi lari-lari terus tiba-tiba keangkat juga nih. Terus aku nanya, Bible sama Zevanya keangkat gak ya gitu. Terus udah gitu kayak pakai nanya lagi, aku turun lagi gitu. Terus kayak ya jadi keangkat apa enggak. Aku kan jadi selalu gak dikasih tahu. Cuma aku tuh selalu punya mimpi-mimpi yang kayak gitu. Bahkan misalnya ada orang bohong sama aku atau apa, itu biasa Tuhan Yesus kasih tahu aku lewat mimpi juga. Ya kan Jo? Kayak misalnya aku dikasih tahu dia tuh begini. Terus aku nanti kayak, jadi aku tahu. Jadi aku bahkan pernah Hito bohong sama aku. Terus aku bilang, kamu bohong ini ya sama aku. Iya gitu Kak. Jadi dia kayak wah susah juga nih anak dikasih sama Tuhan Yesus lewat mimpi ya Pak. Lu sebagai suami hati-hati banget. Hati-hati banget bener. Orang sampai nama anak juga dapat dari mimpi kan. Iya betul. Karunia sih kayaknya. Jadi setelah Feli kayak maksudnya memang selalu mimpi ketemu sama Tuhan Yesus. Dan aku memang selalu mengandalkan Tuhan Yesus banget. Kayak aku pun kan kalau dari segi financial ya berkecukupan lah, Tuhan cukupi semua-muanya. Pas-pasan gitu Kak, mau apa Tuhan kasih, pas mau apa Tuhan kasih. Pernah lah aku benar-benar pas mau kuliah, aku bilang sama mami kayak aku pengen kuliah tapi maksudnya pakai uang aku sendiri gitu. Tapi gak ada nih Kak, aku benar-benar butuh waktu itu uang 10 juta. Terus udah gitu aku waktu itu ikut Celebrity Lip Sync Combat. Nah, ada kan waktu itu. Terus udah gitu pas aku ikutan aku bilang gini doang, Tuhan Yesus, Feli pengen banget nih bayar kuliah tapi gak mau nyusahin mami. Bayar kuliahnya itu 10 juta ya Tuhan, kasih tau doang, udah kayak gitu. Terus tiba-tiba jadi ada bagian yang, jadi kita duet, yang satu tuh nge-rap, yang satu lagi cuma lagunya Baby Boy, nah gitu doang Kak. Aku yang dapetnya yang Beyonce-nya yang super gampang, yang yang temen aku ini yang nge-rap, jadi yang menang aku Kak. Gara-gara kayak wah privilege banget dapetnya bukan yang nge-rap, kalau yang nge-rap susah kan. Karena aku menang itu ya aku dapet 10 juta pas buat langsung bayar kuliah. Kayak gitu-gitu loh Kak. Jadi aku benar-benar ngerasa hubunganku sama Tuhan sedekat itu. Apapun yang aku mau, apapun yang aku minta, aku tinggal ngomong, pasti Tuhan kasih. Bahkan aku juga pernah kayak misalnya, aduh kayaknya aku lagi, jadi dulu nih Kak, aku tuh sering banget udah di calling, terus di cancel. Karena katanya lu kegendutan Vel, kayak gitu. Terus calling shooting. Lu kurusin lagi deh, padahal udah dapet. Sampai akhirnya aku kayak insecure gitu, apa bukan dunia gue ya entertain ini. Kayak gue mau diet kayak apa juga tulang gue gede kayaknya, emang bongsor nih, jadi susah gitu kan. Walaupun alasan sih, sebenarnya bisa-bisa aja kali ya. Terus udah gitu akhirnya aku yang kayak, duh Tuhan ya udahlah kalau emang Feli gak bisa ini. Terus udah gitu kayak ditengin lagi, ayo kamu fokus sama Tuhan, jangan fokus sama dirimu sendiri. Nah pada saat aku fokus sama Tuhan, aku puasa tuh, doa puasa. Tiba-tiba udah dapet callingan gitu Kak. Jadi kayak benar Roh Kudus tuh menurut aku kenceng banget selalu ngomong sama aku untuk nuntun aku apa yang harus aku lakuin. Nah, jadi kalau misalnya dibilang pengalaman sama Tuhan Yesus banyak banget. Jadi aku benar-benar ngerasa Tuhan Yesus sedekat itu. Dan bahkan misalnya aku lagi ngejauh nih dari Tuhan Yesus, bukan ngejauh dengan sengaja, tapi misalnya sok sibuk lah, misalnya jadi sibuk dengan kerjaan apa segala macam, itu pasti ditegur kok. Pasti kayak, dan aku juga ngomong sama Hito kayak, kok kita jadi gak renungan ya, kok kita jadi Tuhan Yesus udah baik banget nih, Tuhan Yesus yang ngasih kerjaan, Tuhan Yesus yang ngasih kita kesibukan, kok jadi sok sibuk sih. Jadi kayak ayo balik lagi Hito, kita harus pertama-tama Tuhan Yesus. Jadi menurut aku kalau ada suara atau hati yang kayak ditegur itu tuh Tuhan Yesus baik banget. Justru Tuhan Yesus gak mau kehilangan kita, jadi dia tuh selalu tegur, selalu yang kayak ayo dong baca renungan, ayo dong doa, ayo dong apa yang kayak gitu-gitu. Jadi aku ngerasa gak pernah Tuhan tinggalkan. Jadi ya kan, jadi semasa dibully pun aku bersyukur banget, walaupun dibulinya aku gak punya temen, tapi aku tahu Tuhan siapin aku untuk
masa depan. Dan bener aja kayak di dunia entertain kan bully-bulian banyak banget kan, apalagi sekarang dunia sosmed dan lain-lain. Itu gak mempan, bener-bener aku mau dibully kayak apa juga aku kayak kayak aku udah lewatin. Kayak makanya segala sesuatu yang terjadi di hidup aku jadi tahu kalau Tuhan lagi aku kasih ujian kayak gini gak apa-apa, pasti nanti di kedepannya tuh Tuhan mau ngasih tahu kalau ini lo harus lewatin ini supaya lo tuh bisa di masa depan tuh kayak gini, kayak gitu-gitu. Jadi hubunganku sama Tuhan Yesus menurutku sedekat itu, seintim itu, pokoknya Tuhan Yesus selalu ada buat aku. Hito pernah muncul di mimpi lu gak pas lagi masa-masa pacaran atau mungkin sebelum pacaran? Enggak, jadi bukan Hito pernah muncul di mimpi. Jadi aku dulu punya mantan pacar yang dia benar-benar baik banget. Dia anak Tuhan Yesus banget, yang benar-benar. Jadi kan kalau pacaran itu kan ada yang bawa kita ke arah yang buruk, ada yang bawa kita ke arah yang baik. Dan aku tuh cari sosok cowok yang benar-benar bawa aku ke arah Tuhan Yesus. Nah, jadi dulu aku pernah punya mantan pacar yang dulu sahabat aku, tapi dia meninggal. Nah pada saat dia meninggal itu aku cuma bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jadi waktu itu putusnya juga gak baik-baik Kak. Jadi aku kayak Tuhan Yesus Feli minta maaf ya karena Felinya menyanyiakan anak Tuhan Yesus gitu. Feli pengen banget dapat yang gak seperti dia, tapi maksudnya baik yang membawa Feli tuh ke arah yang Tuhan lebih Yesus baik, juga. yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau boleh Tuhan Yesus kasih Feli kesempatan sekali lagi, maksudnya gak mau nyanyiin yang anak Tuhan gitu. Datanglah itu. Dia Kak pertama kali nyamperin aku itu Valentine, dia bawain aku apa? Salib. Gokil sih. Kak dia bawain aku salib, kayak aku kayak mau Eksorsis. Kayak mau pengusiran setan gitu, aku tiba-tiba dibawain salib. Terus udah gitu pas lagi Natal dia kasih aku hadiah Alkitab sepanjang tahun. Iya gokil kan? sih. Dan dia emang pelayanan, dan aku tuh maksudnya sedekat itu sama Tuhan, tapi aku gak pelayanan yang benar-benar dedicated. Nah Hito jadi kayak menurut aku ya Hito juga jawaban Tuhan buat aku gitu. Tapi tuh untuk menemukan kayak Hito gini di entertainment tuh iya kan? Itu kayak one in a billion. Iya benar. Masa enggak juga lah. Iya loh Kak. Right? Dia tuh ganteng tapi gak sadar kalau dia ganteng, jadi aku seneng. Kadang kan orang kalau udah ngerasa ganteng langsung kayak langsung TP tebar pesona di mana-mana. Iya kamu gak apa-apa, kamu gak apa-apa, kamu mikir kamu gak ganteng gak apa-apa sayang. Iya makanya paling gak pernah pede gitu, ada postingan selfie sendiri. Iya kamu lihat sosmed dia jarang banget kan, semua apa-apa sama aku karena dia gak pede kalau foto-foto sendiri. Cuma ya gitu, emang benar-benar. Makanya aku bilang Hito tuh jawaban dari Tuhan, karena emang kayak di dunia, aku aja sampai bilang aku gak mau pacaran sama artis gitu Kak, aku bilangnya. Karena kayak kayaknya nggak bisa deh, soalnya nanti misalnya nanti dia punya banyak lawan main, nanti dia nggak setia lagi, misalnya aku mikirnya gitu. Karena kan aku sinetron kan Kak, aku juga punya banyak peran cowok ganti-ganti gitu. Jadi aku mikir kayaknya nggak bisa deh. Ternyata bisa. Jangan mujizat itu nyata. Gitu Kak. Aku cuma anggap dia temen Kak, aku punya pacar. Terus pas dia lagi ngobrol, terus aku bilang gini, Toh bentar ya gue lagi berantem nih sama pacar gue gitu. Langsung jelep lah. Tapi dia udah ngasih tahu saudara-saudaranya, jadi ada foto. Terus dia ngomong kayak ini pacar gue gitu. Lo menamakan anak lo Bible sama Zevanya gitu. Dua nama yang benar-benar sangat unik sekali. Semua ngasih aku nama Alkitab. So aku kayak udah gak usah pada berantem, namanya Alkitab. Aku bilang gitu. Kalau Zevanya tadinya kan kita mau lahiran itu Natal. Right. Kamu mau ngasih nama Sheila. Tadi mau Sheila. Sheila itu kenapa? Sheila Matahari Natal. Ini serius.